Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Komunikasi menjadi suatu proses untuk menerima informasi dan melakukan interaksi atau hubungan sebagai makhluk sosial agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Adapun pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Misalnya, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Dalam situasi pandemi ini, sebagai individu, kita diharuskan untuk melakukan lebih banyak kegiatan dari rumah. Proses pembelajaran pun dilakukan secara daring atau online. Pembelajaran secara daring mengalami beberapa hambatan, misalnya dalam proses komunikasi antara siswa dan guru. Banyaknya kasus siswa ketika menghubungi guru dengan tata cara yang kurang baik. Misalnya, mengawali chatting dengan mengirim huruf P, kemudian tanpa memperkenalkan diri dan langsung menulis dengan tulisan yang singkat, ataupun dengan istilah-istilah atau kosakata yang tidak formal sehingga sulit dipahami. Ketika terjadinya miskomunikasi, tentunya tidak akan tercapainya tujuan yang efektif. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana tips berkomunikasi yang efektif antara siswa dan guru sehingga tujuan dari proses komunikasi tersebut tercapai dengan maksimal. Tips yang pertama, mengucapkan salam. Ucapan salam sudah seharusnya kita gunakan untuk mengawali komunikasi, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Ucapan salam ini menunjukkan waktu kapan kita mengirim pesan kepada guru. Bisa juga menggunakan salam-salam keagamaan seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Namo Buddhaya, ataupun Salam Sejahtera. Ini menunjukkan keberagaman Indonesia dan salah satu contoh sikap kita menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Salam-salam tersebut untuk menunjukkan suatu sikap penghormatan dan respek kita kepada orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Tips yang kedua, perkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita menghubungi guru atau siapapun, terlebih dahulu itu kita harus memperkenalkan diri. Terlebih itu orang baru atau pertama kali kita menghubunginya. Kita harusnya memperkenalkan nama, kemudian memberikan informasi dari kelas mana, serta mencantumkan nomor absen. Sehingga ketika menghubungi guru mengetahui identitas dan tercipta komunikasi yang efektif agar terjalin komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam komunikasi. Tips yang ketiga, menyampaikan maksud atau menyampaikan pesan. Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, barulah kita menyampaikan maksud atau pesan kita, kenapa kita menghubungi guru. Dalam proses ini, disarankan agar tidak menyingkat kata-kata yang digunakan, serta dalam proses komunikasi menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa pergaulan. Hal ini dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan informasi ataupun instruksi yang disampaikan tercapai dengan baik. Tips yang keempat, mengucapkan salam penutup. Sebagai wujud rasa hormat dan ucapan terima kasih, akhiri pesan Anda dengan salam penutup. Kemudian ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak ataupun Ibu Guru pengajar. Selanjutnya, ada tips tambahan yaitu tips kelima. Jangan melakukan spam chat. Secara umum, arti spam adalah aktivitas mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik secara terus-menerus dan dengan jumlah yang masif tanpa dikehendaki oleh penerimanya.
Misalnya, ketika mengirimkan pesan, guru belum sempat membaca pesan kalian ataupun membalasnya. Sebaiknya, jangan mengirim pesan secara terus-menerus ataupun melakukan spam chat dengan mengirim huruf P secara berulang kali. Itu akan menciptakan kesan mengganggu. Alangkah baiknya, sebagai siswa, kita menunggu chat itu dibalas tanpa harus mengirim spam chat. Karena mungkin saja pada saat itu, guru kalian masih memiliki kesibukan lain sehingga belum sempat untuk membalas ataupun membaca pesan kalian. Itulah beberapa tips yang dapat saya bagikan pada video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan untuk selanjutnya berkomunikasi yang efektif menjadi kebiasaan kalian dalam berkomunikasi dengan siapapun, sehingga terjalin komunikasi yang efektif, baik dan benar untuk mencapai tujuan dari komunikasi yang ingin kalian capai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Bye.